Assalamualaikum, masih di channel Agus Ganti. Kali ini kita akan berbincang dengan quicker andalan atau middle blocker andalan di Jakarta pertama di Proliga 2022. Siapakah dia? Cep Indra. Mana Cep? Kabar Cep? Siap Mas. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik Mas. Wis. Gimana Cep kabarnya Cep? Sehat? Alhamdulillah sehat lah. Ini tahun di Pertamina tahun berapa Cep? Tahun kedua di Pertamina sekarang. Tahun kedua. Iya. Oke Cep. Kenalkan dulu Cep sama penonton Agus Ganti channel Cep. Halo penonton Agus Ganti, saya Cep Indra Agustin, umur saya 20 tahun. 20 tahun. Iya, 20 Oke. tahun. Terus? Asal klub ya, mungkin. Asal. Asal klub saya dari Pasundan lah, Pasundan Bandung. Oke. Tinggi badan saya 194 cm. Wih. 194 cm. Iya Mas. Oh. Itu dulu keluarga yang ada yang itu ya? Dari Kakek? keluarga, dari apa? Bapak? Dari ibu. Dari ibu? Iya. Ada gen tinggi ya? Ada. Ada yang tinggi. Oh, gitu. Oke Cep, sebelum kita ngobrol, mungkin ada yang nggak tahu siapa sih Cep Indra. Nah, itu lebih mengulik-ngulik lah gitu tentang Cep Indra. Cep, boleh ceritakan sedikit lah pengalaman di dunia bola voli, kapan mengawali berkarir di voli gitu kan? Sampai sekarang sudah di Proliga, bahkan pernah seleksi timnas waktu itu ya? Pernah Mas. Kabarnya ya, nah, Iya. seperti apa, mencicipi lah gitu kan, Iya. seleksi di timnas, tapi karena belum Waktunya belum waktunya, belum Iya. rezekinya. Coba ceritain dulu Cep. Ya awal mula awal mula saya voli itu di kampung ya. Saya orang kampung gitu, orang Cianjur gitu. Cianjur. Iya. Cianjur. Di dekat rumah ada lapangan voli lah. Saya awal voli itu kelas 4 SD Mas. Wih, kelas 4 SD udah mulai voli? Iya, ya Oke. mungkin ke lapang lah, sering ke lapangan dulu Oke, gitu oke, kan. oke. Terus pas kakak saya ke Bandung, Irwan tuh yang kemarin ikut PON juga kan. Mhm. Kakak saya masuk Pasundan. Saya di situ dibeliin sepatu sama orang tua. Udahlah latihan aja gitu, daripada apa nggak ada kerjaan main-main nggak jelas gitu kan, mending latihan gitu. Ya mulai dari situ saya mulai latihan terus akhirnya Pasundan tur untuk cari atlet gitu generasi berikutnya karena keterbatasan pemain dulu. Tahun berapa itu? Cep? Tahun 2013. 2013. Iya, Pasundan, ya klub Pasundan gitu kan, ada ke rumah silaturahmi lah sama orang tua. Kebetulan saya masih SD waktu itu kelas 6. Udahlah, saya juga nggak pikir panjang kan. Udahlah mending ke Bandung aja. Sekolah di Pasundan gitu Mas. Kelas 6 SD udah pindah ke Pasundan, lulus SD lah tepatnya. lulus SD pindah ke Pasundan. Iya, Oke. kelas, iya masuk mes, di situ saya paling junior Mas gitu kan. Wah seniornya bisa dikatakan ya dulu masih galak lah, termasuk galak. yang pelatih sekarang Asadat itu dulu masih galak gitu. Sadar. Iya, wah kalau udah masuk senior kelabang itu saya masih SMP gitu kan, ya takut lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya saya juga berpikir terus kan, saya datang ke Bandung itu untuk voli itu jangan sampai sia-sia lah gitu Mas. Oke. Iya. Dan akhirnya sekarang sudah di Alhamdulillah. sudah di Proliga. Iya. Jadi dulu dari Cianjur kelas Iya. 6 SD sampai dari 4 SD udah mulai ya? Iya, udah mulai latihan. Udah mulai, terus SMP pindah ke Bandung. Iya. Oke, dulu itu pertama kali masuk Pasundan, apa yang dirasain Cep Indra dulu? Gimana kesan-kesannya lah? Pertama kali kan, karena kan dari kampung kan gitu Iya, kan, pindah ke dari klub besar, sebenarnya klub besar gitu Iya. kan, ke kota gitu. Ya awal masuk mes itu sedih lah saya tuh, sedih. Ninggalin orang tua ya, jauh dari orang tua? Jauh dari orang tua itu ya namanya anak SMP lah kelas 1 gitu kan, jauh dari orang tua. Tapi kan dimotivasi gitu sama kakak, kan ada kakak di mes juga. Udahlah nggak apa-apa, senang belajar mandiri di situ. Semua dikelola sama sendiri gitu kan di mes. Latihan bangun subuh harus dibiasakan gitu kan, bangun subuh latihan pagi terus berangkat sekolah. Istirahat paling dari jeda waktu sekolah SMP itu paling 1 jam sampai 2 jam. Terus mulai latihan lagi sore. Latihan lagi sore. Iya. Terus sering berjalan waktu gitu Mas. Pernah nggak pengen dari awal-awal dulu masuk Pasundan pengen pulang?
Pengen mas, wah itu minggu-minggu pertama saya diem aja kan, terus nelponin ibu gitu di rumah. Tapi kan orang tua juga menguatkan saya gitu. Udah di sana aja gitu kan. Jadi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya udah mulai terbiasa. Ya. Oke. Dulu yang duluan ke Bandung si Irwan dulu ya? Iya, Irwan. Oh, Irwan. Oke. Cepindra, next. Dulu pertama kali ikut kejuaraan, tahun berapa? Kejuaraan nasional ya? Pelajar kan dari pelajar. SMP, SMA gitu kan? Dari pertama kali. Pertama kali saya ikut. Masih. Oke. Pertama ikut kejuaraan itu Popilda ya. Pekan olahraga pelajar wilayah daerah itu. Oke. Di mana tuh? 2015 Tahun berapa? Di Tasik bareng sama Jason saya. Di situ. Bareng sama Jason. Oke. Popilda terus naik lagi ya di kancah SMP, mungkin di O2SN nasional mas di Makassar saya sama mungkin di sini ada Nur Fikri. Ya sama dia. Kepot tadi ya? Iya, kepot. Terus mungkin yang kejuaraan kesininya Popnas 2017 gitu kan. Dimana? Di Semarang mas. Oke, di Semarang. Iya. Udah pelajar olahraga nasional ya? Iya, pekan olahraga pelajar nasional. Pelajar nasional ya? Di Semarang? Iya, di Semarang. Oh, bareng sama siapa aja dulu? Masih ingat nggak? Di Ratingannya? Di sini ya, ada saya, Farhan, Nur Fikri, Fikri Jos, Teguh di sini. Oke. Ya. Dan sekarang mereka kumpul lagi di Proliga. Di JPX. Keren. Prosesnya dulu seperti apa sih, Cep? Pengalaman lah, masih itu nggak, masih ingat nggak pengalaman mungkin yang nggak mengenakan gitu kan selama sebelum ke Proliga lah gitu kan? Ada nggak yang masih ingat? Ada lah ya harusnya sekarang ya dalam pemikiran dewasa sekarang wajar gitu kan. Ya dimarahin senior iya, dimarahin pelatih iya gitu kan. Terus dimarahin teman-teman misalnya satu lapang atau satu klub gitu kan. Wah, di situ harus berpikir gitu kan. Saya juga lah jangan sampai putus asa lah. Sempat putus asa dulu. Enggak sampai putus asa mas. Tapi nggak nangis tapi kan? Enggak lah. Tapi saya merenung gitu kan. Aduh gimana ini, saya disalahin terus gitu kan. Cing ya. Mas. Ya. Terus abis dari itulah senior kan. Ayolah jangan gitu kan. Itu cuma sebatas di lapangan aja, di luar beda lagi. Oh gitu. Ya. Jadi sempat pernah down lah gitu ya. Down lah gitu. Ketika latihan itu saya tuh masuk ke lapang tuh kayak masuk ke kandang singa gitu mas. Dulu seniornya masih Dani Maja ya? Iya, Dani Maja, Sadat, gitu kan. Sidik ya? Sidik ya. Sidik. Terus sekarang posisinya Cep Indra ini quicker. Iya mas, quicker. Quicker. Katanya dulu sempat jadi open apa orang? Saya di Oron dulu. Di Oron. Iya. Sempat di Oron. Kok bisa pindah dari quicker? Ya, karena disuruh pelatih gitu mas. Pelatih. Iya. Kebutuhan tim lah ya. Iya, kebutuhan tim, lihat potensi gitu kan. Udahlah, kamu jadi quicker aja katanya. Jadi quicker aja. Iya. Siapa dulu yang nyuruh jadi quicker? Yang nyuruh itu pelatih Pasundan ya, Pak Budi Nyonyo. Pak Budi Nyonyo. Iya. Wah, mantap Pak Budi Nyonyo. Jadi dari bola tinggi jadi bola quick Iya, Pak Budi itu ya yang nyaranin. Gimana rasanya jadi quicker? Jadi quicker enak-enak ya mas. Enaknya ketika beres servis ganti gitu kan, gak enaknya narik iya, ngeblok iya, tapi kan itu kan tanggung jawab lah. Iya, harus dipenuhi gitu kan. Capek sana sini narik ngeblok gitu kan. Udah resikonya. Jadi tetap nyaman di jadi quicker atau jadi bola tinggi? Nyaman jadi quicker mas. Jadi quicker. Kan udah dipanggil Proliga kan quicker kan? Iya, dipanggil Proliga quicker. Oke. Pernah nggak punya Cep Indra dulu mungkin Cep Indra kecil lah gitu kan, punya cita-cita lah gitu kan. Kepikiran nggak dari cita-citanya apa sebenarnya? Pemain voli Proliga kayak atau pemain timnas atau apa? Dalam pikiran dulu mah ya mas,
nggak kepikiran sampai ke situ mas. Punya mimpi, nggak punya mimpi gitu? Iya, nggak punya mimpi di volley gitu Di kan. volley. Tapi ketika udah masuk, oh ini loh dunia volley itu gitu kan. Ya pencapaian saya pengen setinggi-tingginya lah, pencapaian terdekat pengen masuk timnas gitu kan. Bawa target ya? Iya, bawa JPX juara, masuk timnas gitu kan. Oke. Di SEA Games bisa membawa nama Indonesia juara gitu. Oke, mantap ya. Mudah-mudahan lah. Amin. Nah, mudah tercapai kan gitu kan. Sekarang middle blocker Nanda di timnas ya, di Iya. timnas paling Nanda apa Yuda ya. Iya, Mas Yuda, Terus Mas Randu, yang masih aktif sih gimana? Iya. Randu terus Hadi. Iya, masih 4 bisa lah. Insya Allah kalau rezeki gitu kan. Penting latihan tetap Iya. belajar lagi, latihan semangat. Iya, Kan Mas. itu kalau misalnya nanti CPN juara kan, Iya. jadi Indra berangkat lagi sih game. Amin. Gitu. Prosesnya latihan dulu seperti apa, Cep? Prosesnya, Cep? Enak nggak enaknya di volley, Cep? Pasti banyak enaknya sekarang. Sekarang banyak enaknya ya, Iya, gitu kan. tahu aku. Dulu ya namanya merintis gitu kan. Saya pernah dihukum mas, gara-gara kalah turnamen kan, dihukum 3 bulan itu latihan fisik, nggak kena bola satu pun. Jadi seminggu pun full fisik semua? full dari Senin sampai Jumat gitu kan, full fisik 3 bulan itu, aduh. Tapi kan hasilnya sekarang gitu kan. Jadi total dari SD, sekarang udah kuliah ya sekarang ya? Sekarang udah kuliah. Udah 6 tahun lebih ya berarti ya, di volley ya? 7 tahun lebih ya? Iya. Berarti ya? Tuh, kawan-kawan aku Singat Channel, jangan lihat Cep Indra sekarang, udah di Proliga, Iya. tapi 7 tahun dia latihan. Lebih dari 7 tahun mungkin Lebih mas. dari, Iya. lebih dari 7 tahun ya? Iya, kelas 4 SD itu paling umur 10 tahun. 2011-2012 lah saya mulai latihan gitu. Oh, Iya. oke. Gila ya, 7 tahun. Sama, saya juga mengenal volley dari usia SD, sama. Ya, karena di belakang rumah saya itu lapangan volley. Tiap sore pasti rame. Ya, sama di sana juga mas. Iya kan, Iya gitu kan? pasti kan. Jadi kita terbiasa tertarik gitu, tertarik sendiri. Iya. Pernah dulu pas mau kejuaraan kita cuma bawa disuruh-suruh aja lah nyoba Iya. lapangan, disuruh bawa bola, suruh ngepel, aduh. Itulah keluh kesahnya kan gitu Iya, kan. Mas. Akhirnya termotivasi. Saya harus Pengen- lebih gitu. Pengen jadi main volley. Alhamdulillah kesampaian. Cep Indra, pertama kali Proliga tahun berapa sih? 18-2019 mas saya. 2018-19 ya? Iya. Oh. Ikut Garuda. Pertama Garuda. Iya. Oh, 18 Garuda. Di situ. Ini ketiga kali berarti, 3 musim Iya, ini berarti ya? ketiga musim. Wih. Pengalaman apa yang didapat sama Proliga pertama kali? Euforia Proliga ini beda gitu kan dari Sama event-event yang event kamu lewatin yang lain lah ya. Nah. Ini tuh kasta tertinggi bola voli di Indonesia mas. Hmm. Suatu kebanggaan buat saya gitu kan, buat orang tua saya, terus buat klub juga gitu kan. Yang pertama kali ikut di Garuda ya? Ya, Jakarta Garuda. Oh, keren. Waktu itu walaupun nggak masuk besar ya? Iya. Ya, tapi kan tampilnya keren, banyak yang suka loh sama Iya kita. mas, alhamdulillah. Iya kan, karena masih muda-muda, masih Iya. potensi semua. Berpotensi. Dan akhirnya sekarang mereka udah main mata-mata Garuda udah di klub besar semua. Iya, udah di klub besar semua sekarang. Iya kan? Iya. Nah. Oke, susahnya jadi apa ya? Jadi middle blocker apa di bagaimana ya? Kalau Susah. menurut Cep Indra sendiri kan sekarang udah ibaratnya udah pemain pro lah sekarang kan, Iya, kita iya. ngobrolnya udah pemain pro. Nah, di apa jadi middle blocker tuh apa sih yang susahnya? Menurut Cep Indra? Yang Jadi paling quicker, sulit itu membaca blok mas. Hmm. Ketika kita ngeblok kan kita tuh center kan, Hmm. nggak tahu dari sana tuh nyerangnya tuh mau quicker kah, mau yang open kah, apa back attack ke belakang kah. Nah di situ terus kejelian kita harus benar-benar gitu fokus gitu kan memperhatikan bola. Oh, gitu. Fokusnya ke bola aja ya gitu ya? Iya. Oh, gampang ketarik. Kalau udah ketarik, waduh, susah nih kalau udah ketarik. Iya. Iya. Jadi susahnya di membaca serangan lah gitu Iya, ya. serangan dari lawan gitu kan. Dari lawan lah gitu kan. Iya. Membaca cross kiri kanan Iya. gitu kan. Iya.
target ke depannya apa nih? Harapannya di Proliga tahun ini apa nih? Di 2022. Harapan Targetnya apa? target Harapannya ini apa? kan membawa JPX juara lah mas, Hmm. dengan komposisi pemain yang seperti ini harus bisa menunjukkan yang terbaik lah. Kemarin kan apa ya? Pertamina kan pernah juara. Iya. Masa dengan komposisi sekarang pemain-pemain apa ya, muda-muda semua gitu kan, dan kondisinya masih hangat-hangat lah ya, masih hangat semua. Habis selesai PON juara. Alhamdulillah. Gitu. Itu gimana menurut Cep Indra sendiri? Apa dari segi apa ya? Segi materi main kita seperti apa? Ya, pede nggak sih di Proliga 2022? pede mas. Hah? Dari diri saya pede, bukan tidak mungkin gitu kan. Ah, Asal kepercayaan diri kita, jangan overconfident, terus teamwork kita benar-benar terjalin, terbentuk gitu mas. Solid. Untuk pemain asing sendiri, menurut Cep Indra, Pemain asing bagus mas, bagus. harus dimaksimalkan soalnya. Iya. Oke. Sebelum ke Proliga, sebelum Proliga nih, balik lagi ya, sebelum Proliga dulu, di Pasundan sendiri latihan itu 1 minggu itu berapa kali? Latihan itu seminggu. Berapa kali? Sendiri ya, pribadi lo ya? Pribadi ya, pribadi. Dari saya mah 11 mas, 11 kali. 11 kali dalam seminggu. 11 kali gitu kan. Oh. Senin sampai Jumat itu 2 Full. kali. Pagi sore gitu kan. Paginya emang tidak terjadwal. Tapi saya inisiatif sendiri gitu kan, latihan pagi gitu Latihan kan. pagi. Sorenya baru latihan tim gitu kan. Sekolah? Sekolah normal. Normal seperti biasa. Normal. Bangun tuh jam 4:30 lah. Setengah Pas 5 azan subuh. Hmm. Sholat ke lapang gitu kan, 5:30 masih belum terbit fajar gitu kan. 5:30 latihan lah, setengah jam paling ya, lari, loncat-loncat gitu kan, stretching maksimalkan. Jam 6 beres, mandi, langsung sekolah. Wah. Oh, berarti sebelum berangkat sekolah udah latihan dulu ya? Udah latihan dulu. Wes. Kawan-kawan semua, ini dia nih. Latihan yang rajin. Ya, latihan yang rajin. Buat adik-adik lah gitu kan, yang adik-adik yang baru mulai atau baru merintis. Tuh, seminggu 11 kali latihan. Subuh jam 4:30 sudah mulai Aktivitas gitu. sebelum sekolah ya, jadi nggak ada alasan ya? Iya, nggak ada alasan. Nggak ada alasan, walaupun setengah jam 1 jam tetap Yang penting ada latihan lah. ada latihan, tetap sehari 2 kali latihan. Iya. Wih, 11 kali latihan dalam 1 minggu. Jadi Sabtunya sekali kan, Sabtu sore libur, Minggu libur gitu kan untuk istirahat kayak gitu. Pernah nggak Cep Indra ini ngerasa capek, jenuh gitu? Pernah mas. Mensiasati seperti apa? Ya saya tuh berpikir gitu kan, kalau saya jenuh berhenti di sini, target di depan saya tuh bakal hilang mas gitu. Kayak gitu. Jadi ketika saya jenuh, sebisa mungkin gitu kan. Ya sambil jalan-jalan gitu kan. Refreshing, mencari pulang kampung gitu. Iya. Mancing gitu ya. Iya mas. Jadi ketika balik lagi ke mes gitu kan, latihan udah hilang jenuhnya, udah fresh lagi. Izin, tapi boleh izin boleh kan? Ketika Sabtu Minggu libur boleh. Dari Pasundan ini. Iya. Oke. Luar biasa kawan-kawan semua, dari Cep Indra ini. Sehari pagi itu tetap sehari walaupun sekolah tetap 2 kali latihan. Ya ada ya. Makanya sekarang dia cepet. Usia berapa kan? 20. Usia 20. 20 tahun udah pernah seleksi timnas dia kemarin kan 2018 sudah seleksi timnas, tapi ya belum rezekinya. Ya mudah-mudahan kita doakan tahun depan nih SEA Games 2022 ya. Amin mas. Di mana SEA Games 2022? Di Vietnam. Di Vietnam SEA Games 2022. Tergantung Proliga, kalau dia bisa tampil maksimal bagus, insyaallah panggil lah gitu. Amin. Bahkan modal awal PON juara. Alhamdulillah. Cair. Oke Cep, pengalaman apa yang didapat selama Proliga Cep? Pengalaman yang didapat terutama ya mas, mental itu harus benar-benar kuat gitu kan pengalamannya. Apalagi euforia permainan lah, kita
ilmu juga bertambah intinya gitu kan, mulai dari pergaulan ya gitu. ilmu dari latihan iya, dari main iya gitu kan, jadi menambah wawasan lah Menambah untuk kita. wawasan, terus juga tahu karakter sama kawan-kawan lah. Iya, Ya. tahu. Pergaulan juga kan, pergaulan nambah kawan juga Iya. kan, nambah temen. Di volley juga cepet nambah Jadi silaturahmi ya, saling kawan. kenal sana sini gitu kan. Ya. Di volley ini menurut Cep Indra, di volley ini apa ya? Enak sih, apa enak apa nggak enak? Menurut saya volley itu enak mas. Enak ya. Enak. Oh, Ketika- enak kawan-kawan. menurut saya nih ya. Enaknya apa nih enaknya? Ketika kita nggak ada liga, mungkin ya ketika kita nggak ada liga masih ada tarkam gitu kan. Tidak mungkin kan, mungkin cabur-cabur lain mah tidak ada tarkamnya gitu mas. Ada apa? Menambah penghasilan lah ya. Iya. Oh, kawan-kawan semua, ayo main volley, jangan rebahan terus, cuma Iya. ngeliatin orang terus kan di handphone, ngeliatin pemain-pemain bagus. Tapi kita sendiri nggak mau latihan gitu Iya. kan. Ternyata enak ya di volley ya. Enak mas. Wah, enak sekali. Kalau nggak ada liga, habis liga nyambung ke Nih tarkam. Tarkam. Wes, penghasilan Cep Indra ini kontraknya luar biasa nih. Gede sekarang. Alhamdulillah mas, bisa bantu orang tua kan di rumah. Udah ngasih orang tua apa aja, Cem? Untuk sekarang sih mungkin ya beli tanah gitu kan buat orang tua, investasi Berapa? buat saya juga gitu kan dari prodiga tahun kemarin gitu mas. Oke. Dari pertama Proliga di Pertamina ya. Ya dari prodiga pertama di Pertamina. Tadi cukup lah ya. Cukup mas. Cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah gitu, tanah ya gitu. Amin amin. Belum nanti pon dapat lagi bonus gitu. Lagi masih menunggu. Untuk sekarang masih menunggu. Intinya enak lah ya di volley ya. Enak mas. Nah, jadi kawan-kawan latihan yang semangat ya. Iya harus semangat. Harus ada target lah gitu ya. Iya. Oh, kalau udah di apa ya, udah dilaku minimal laku tarkamnya udah enak. Iya mas. Apalagi udah level pon, level proliga. Nah, syukur-syukur udah timnas. Amin. Gitu. Lebih sip lagi lah, lebih komplit. Iya. Gitu. Oke, Cep, motivasi dulu lah buat kawan-kawan channel Hangus Ganti. Ya buat motivasinya jangan pernah putus asa lah. Ketika kita melakukan suatu hal itu pasti ada manfaatnya, apalagi dibarengi dengan doa gitu kan. Wes, keren. Ya apa-apa Jangan lupa berdoa ya. Iya. Harus berdoa gitu kan. Oke. Apalagi doa dari orang tua lah, minta restu dari orang tua gitu kan. Oke. Pasti manjur itu mas. Oke, kawan-kawan semua, sahabat Hangus Ganti Channel, itulah dia bincang-bincang dengan Cep Indra. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Hangus Ganti. Next kita akan podcast lagi sama pemain-pemain JPX lainnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.